Saudara, tiga pasangan Capres-Cawapres janjikan perbaikan sektor pendidikan Indonesia. Anies Muhaimin janjikan anggaran 600 triliun rupiah di APBN untuk sektor pendidikan. Prabowo Gibran akan berikan makan siang gratis pada anak sekolah, sementara Ganjar Mahfud ingin wujudkan satu sarjana di tiap satu keluarga. Sektor pendidikan menjadi perhatian utama Capres dan Cawapres 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, menjanjikan program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Ganjar menyebut program Satu Keluarga, Satu Sarjana akan dibiayai penuh oleh negara. Menurut Ganjar, program ini akan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Harus ada sekolah gratis, harus ada satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena makin kita masuk ke pelosok-pelosok Indonesia, makin banyak yang kita temui perusahaan seperti ini. Tapi ada yang lihat tadi, teman-teman yang disabilitas semangatnya luar biasa. Tapi kalau mereka diberikan ruang untuk mereka bisa bersekolah, memiliki ilmu lebih tinggi, rasa-rasanya nasibnya akan jauh lebih baik. Sementara Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menyatakan jika terpilih sebagai presiden mendatang akan mengutamakan pendidikan anak-anak Indonesia. Prabowo Subianto ingin anak-anak Indonesia tumbuh cerdas, kuat, dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satunya dengan program makan siang gratis untuk anak sekolah. Kami akan mengutamakan pendidikan anak-anak kita yang paling penting. Semua anak-anak Indonesia harus kita beri makan yang bergizi baik supaya cerdas, kuat, bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin juga menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan. Cawapres Muhaimin menyatakan sektor pendidikan menjadi sektor yang paling banyak menyerap anggaran di APBN. Muhaimin menjanjikan anggaran pendidikan 600 triliun rupiah di APBN jika menang Pilpres mendatang. Dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kualitas pendidikan. APBN nanti yang paling besar kayaknya tetap tertingginya pendidikan ya. Satu, kewajiban 20%. Yang kedua, guru-guru yang tidak mendapatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, perhatian kepada sekolah-sekolah yang belum berkualitas. Jadi modal 20% kayaknya perlu tambahan. Kira-kira kalau setara dengan IKN 480 triliun dibanding pendidikan yang 20%, ya imbang-imbang sih ya. Kalau pendidikan kira-kira berapa besar sih, berapa triliun? 20% dari 3.000 triliun berapa? 20 600-an ya. Akankah program atau janji-janji Capres-Cawapres di bidang pendidikan mampu memikat calon pemilih? Hasilnya akan ditentukan di pemungutan suara 14 Februari mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Malam hari ini kita ulas bersama soal visi pendidikan Capres-Cawapres 2024 bersama perwakilan 3 tim pemenangan calon presiden dari Timnas Amin. Ada Abdul Malik Yusmar, dari TKN Prabowo Gibran ada Laude M. Kamaludin, dan juga dari TPN Ganjar Mahfud. Juga bergabung ada Seno Bagaskoro. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya mau ke Timnas Amin dulu, selamat malam. Jadi kalau tadi dibilang Gus Imin nih kira-kira ada 600 triliun, bahkan Mas Anies bilang daripada bangun IKN mendingan bangun pendidikan. Jadi sebenarnya program pendidikan di sektor Timnas Amin atau yang paling dijagokan pasangan Amin ini di sektor pendidikan bagian mananya sih, Mas Malik? Ya, terima kasih Mbak Audrey. Jadi begini, kami melihat ya, sesuai dengan amanat UUD 45, setiap anak di Indonesia itu berhak untuk mendapat pendidikan yang baik ya. Jadi pendidikan yang baik, yang berkualitas itu harus diucapkan dalam satu tarikan nafas ya, Mbak Audrey. Jadi jangan sampai akses doang tapi nggak punya kualitas gitu kan. Jadi itu harus apa namanya, dalam satu tarikan nafas.
konsekuensinya dari itu adalah bahwa setiap anak di Indonesia kemudian terlepas di mana dia berada akan mendapat kualitas pendidikan yang kurang lebih sama itu dengan anak-anak yang lain ya, saudara-saudara yang lain di daerah yang lain. Nah, kami melihat ini masih jadi persoalan luar biasa. Persoalan akses dan kualitas pendidikan yang baik ini masih menjadi persoalan yang luar biasa besar dari mulai PAUD, Mbak Audrey ya, dari mulai PAUD pendidikan anak usia dini sampai ke perguruan tinggi itu masih menjadi persoalan yang luar biasa besar, dan kami sangat-sangat serius untuk mengoreksi ya persoalan itu. Saya kasih contoh saja misalnya ya, hari ini Mbak Audrey, angka partisipasi murni di tingkat SMA, artinya anak-anak usia Tapi SMA spesifiknya mana sih Mas Malik? Kalau dari 02 kan sudah jelas nih, beri makan siang gratis, susu gratis. Kalau 03 satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah kalau Timnas Amin nih dia, pasangan Amin. Oke, spesifiknya begini, putus sekolah di Indonesia ini masih tinggi sekali di tingkat SMA. Dan pemerataan di PAUD itu masih sangat rendah. Oleh karena itu, dua hal itu akan menjadi prioritas yang luar biasa besar. Sementara yang lain-lain tentunya juga mendapat perhatian yang baik, perhatian yang serius, baik dari sisi aksesnya maupun kualitasnya. Tapi sekali lagi saya ingin ya, kalau ada kesempatan nanti ingin menjelaskan lebih jauh mengenai persoalan akses to quality education ini yang luar biasa besar. Tadi saya mau sampaikan, hari ini itu anak usia SMA yang duduk di bangku SMA itu 70%, Mbak, rata-rata nasional. Jadi ada sekitar 30% yang tidak duduk di bangku SMA. Kemana mereka itu? Ya, sebagian besar, yang paling besar drop out tentunya, putus sekolah. Dan ini sudah lama nih, ya, sudah menumpuk cukup lama. Jadi yang dilihat oleh Amin dalam hal mengoreksi kondisi hari ini dan juga menyelesaikan tumpukan yang sudah 10 tahun ini. Oke, baik. Ya, itu. Terima kasih. Oke, kalau dari 02 sendiri dibilang Pak Prabowo katanya gizi ini penting, makanya mau beri makan siang gratis. Sebenarnya berapa sih yang udah disiapkan kalau nanti pasangan 02 menjadi presiden dan juga wakil presiden? Ya, kalau dari segi keuangan 400 triliun itu hanya untuk makan dan kesehatan. Itu kita tahu kan jumlah anak-anak kita yang sekarang ini memerlukan perhatian itu cukup besar. Tapi luas dari itu, sebetulnya itu duduk dari sebuah filsafat ya, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu PMK, seharusnya berdasarkan pada prinsip keadilan dan kecerdasan yang merata dalam kesetaraan. Nah, ini kan pendidikan kita ini, urban bias, makin terdidik, makin ke kota, desa, ditinggal, betul nggak? Nah, oleh karena itu dengan memberi makan menyediakan makan siang, terutama di pedesaan-pedesaan pendidikan itu, maka kita akan membalikan sistem pendidikan ini dari urban bias menjadi rural bias, karena kekuatan kita kan di pedesaan. Nah, kecerdasan itu harus dibangun dari pedesaan itu. Itu pengawasannya gimana, Mas Laude? Kan semuanya nih katanya harus dikasih makan siang gratis. Nah, itu bentuk pengawasannya gimana? Siapa yang menyediakan makannya juga? Itu sekarang saya kebetulan memimpin sebuah perguruan tinggi yang pakai digital ya. Sekarang itu tidak menjadi isu lagi tuh, Mbak. Reaching the unreachable itu di dalam dunia pendidikan dengan menerapkan artificial intelligence, kemudian big data dengan konektivitas, itu akan mengurangi cost operasionalnya karena sistem ini yang dibangun, dan kemudian sekarang kita harus arahkan ke sana untuk menyongsong tahun emas Indonesia tahun 2045 itu harus ke sana pendidikan kita, Mbak. Kalau makan siangnya gratis, makan malamnya gimana tuh, Mas? Atau makan paginya? Ya, masih saya kan. Nah, begini, setiap keluarga yang miskin itu dikasih makan satu kali itu bermakna buat dia. Dan itu memberi generasi efek ekonomi ke pedesaan. Dan jangan lupa ya, sistemnya nanti dibangun secara digital itu. Jadi intinya adalah satu kali makan yang bergizi ya, di antara itu makanya pilihannya makan siang gitu ya, Mas? Ya. Oke, saya ke pasangan dari 03 deh, tim Mas Seno ya. Ini satu sarjana tiap satu keluarga miskin, realistis nggak sih itu, Mas? Satu sarjana untuk satu keluarga miskin? Ya, sangat realistis, Mbak, karena kami percaya
bahwa dalam membangun bangsa Indonesia ke depan yang memenuhi target pertumbuhan ekonomi sesuai yang diamanatkan oleh visi misi Ganjar Mahfud sampai 7%, maka yang penting adalah bonus demografi harus bisa kita kelola dengan baik. Dan bonus demografi ini artinya akan sangat bertumpu pada bagaimana kita mampu mengelola angkatan produktif yang kita miliki. Sehingga kita percaya bahwa strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan itu adalah dengan strategi pendekatan pendidikan. Saat satu keluarga miskin bisa mendapatkan satu sarjana, ini jadi satu sarana yang sangat penting agar mereka dapat mendapatkan penghidupan, kenaikan nafkah, dan kemudian kesempatan serta akses yang lebih luas terhadap dunia pekerjaan yang semakin dinamis. Kita percaya bahwa salah satu hal yang penting untuk diatasi atau di-tackle adalah masalah stunting. Di dalam berbagai literatur kita membaca di perkotaan dan perdesaan, di Indonesia stunting ini menjadi masalah. Nah, makanya pendekatan yang kami baca, stunting itu akan bisa secara efektif diatasi di antara rentang waktu kurang lebih yang paling efektif 1000 hari pertama sejak kelahiran. Maka kami percaya bahwa kalau stunting itu harus dipenuhi dengan gizi di 1000 hari pertama setelah kelahiran, maka pendekatannya tidak bisa kemudian jauh-jauh dari usia itu. Kalau diatasi di usia hubungannya sekolah, sama satu sarjana tadi itu untuk satu keluarga dengan stunting, Mas Eno? Artinya ini jadi satu perhatian penting. Pendidikan ini penting. Nah, kami ingin merespon begini, Mbak. Dalam pengaitan stunting ini menjadi satu pola pikir dari pendekatan pengangkatan atau pemotongan rantai kemiskinan, karena dalam saat bicara anak stunting maka dia tidak akan bisa menyerap apa yang kemudian ia miliki. Nah, Ganjar Mahfud ini tidak hanya bicara pendidikan hanya di bidang persekolahan saja, tapi ekosistemnya juga disiapkan. Makanya selain satu keluarga miskin satu sarjana, kita siapkan juga satu desa harus ada satu vaskes dan satu nakes. Artinya apa? Paling tidak ada puskesmas pembantu untuk pemenuhan gizi dan pemenuhan nutrisi dari anak-anak sejak di usia balita, usia yang paling efektif di stunting untuk mengatasi itu. Setelah itu di tingkatan SD, SMP, SMA disiapkan sekolah gratis tanpa pungli. Sehingga wajib belajar tidak hanya 9 tahun tapi 12 tahun. Setelah di sekolah negeri tanggung pemerintah dari SD, SMP, SMA tidak boleh ada pungli, barulah kemudian masuk akal kalau kemudian ada bridging program satu keluarga miskin satu sarjana. Sehingga ini komplit. Tidak hanya kita menyelesaikan persoalan di hulu atau di hilir, tapi dari hulu ke hilir ekosistemnya disiapkan dengan rapi dan tidak boleh ada korupsi di tingkatan terkecil sekalipun, misalnya pungli dan lain sebagainya yang memberatkan. Hari ini di banyak daerah Pak Ganjar sudah membuktikan di Jawa Tengah mampu mengatasi itu. Sehingga kemudian kita percaya bahwa program ini akan bisa diadopsi di nasional. Saya rasa itu. Oke, rencana boleh rencana, tapi ini anggarannya nggak main-main ya dari Timnas Amin. Tadi bahkan disebutkan udah 600T dari 02, tadi 400T juga dari Ganjar Mahfud. Mungkin ada ratusan T juga. Nah kalau gitu pertanyaan, realistis nggak sih? Emang benar dananya ada, Mas Eno? Ada kita sudah membuat kalkulasi matematis terkait dengan penghitungan dana yang kita siapkan, Mbak. Jadi 21 program yang disampaikan Pak Mahfud di dalam debat Cawapres pertama kemarin, sudah disampaikan 21 program itu mencakup satu keluarga miskin, satu sarjana, mencakup satu desa, satu vaskes, dan lain sebagainya. Itu hitungannya sekitar 506 Jadi dananya triliun, ada ya, dijamin itu ya? 506 triliun itu sangat efektif untuk 21 program, tidak hanya untuk 1, 2, 3 program, 21. Jadi sangat mungkin. Oke, Mas Laude dari 02 ini realistis nggak? Dananya di mana tuh 400T itu? Oh, Mbak, jangan lupa memberi makan itu kan semua yang dilakukan itu kan resource di daerah, betul nggak? Sama dengan menggelontorkan ke pedesaan-pedesaan itu, kemudian antara beli makanan yang berupa sayur-sayuran, kemudian berasnya, susunya, kemudian, nah ini duitnya itu sudah kita hitung ada, kita bisa melakukan. Jangan lupa kita akan mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis. Kalau anggaran APBN di 2024 aja kan sekitar 600 lebih triliun ya. Kalau ini berarti agak turun dong ya, jadi 400T kurang lebih. Bukan, 400 pendidikan, tapi jangan lupa pendidikan dengan kesehatan yang tadi yang ibu yang hamil itu, dari yang itu kan diberikan juga perhatian terhadap itu. Jadi paket cuma isu yang kita gunakan itu ada di sekolah itu makan itu persis itu hitungannya. Tapi uangnya ada di situ? Ada
Jadi 400 triliun ini bisa mendorong ekonomi tumbuh loh. Baik. Berarti ada ya 1-2%. Ya. Oke, optimis ada untuk perwujudan dari 02 untuk di bidang pendidikan, dari 01 400T, bahkan tadi disebutkan Caimin juga ada 600T, besar. Dananya ada itu. Dana pendidikan kita hari ini tuh sudah sekitar 480 triliun, Mbak. Di APBN hari ini, kalau saya nggak salah ya. Turun berarti? Walaupun itu tersebar di banyak kementerian dan lembaga ya, tapi sudah segitu, Mbak. Jadi sebetulnya naiknya itu hitung-hitungan kita sih sangat cukup itu. Money follow functions, Mbak ya, priority-nya dan sebagainya. Tapi saya boleh nggak nambah sedikit, Mbak? Sedikit. Komentar sedikit saja. Sedikit aja, silakan. Ya. Mas Ya, sedikit. Nah, ini tadi saya tergelitik saja dengan Mas Aryo tadi itu yang menyinggung soal bonus demografi. Ini bonus demografinya puncaknya itu sudah 5 tahun yang lalu, Mas Aryo ya. Hari ini kita sudah mulai closing ini. Jadi kalau Mas Aryo masih menyiapkan untuk dari mulai stunting sampai nanti jadi sarjana, window-nya sudah close. Window-nya Tapi sudah kan close. kita punya cita-cita, Pak. 2045 juga kita ingin ke Indonesia Emas. 2030 kita masih punya angkatan produktif yang besar. Sehingga ya susah kalau kita tidak menyiapkan itu, saya rasa. Nah, persis ini yang mau saya sampaikan. Singkat. Yang direncanakan oleh Amin, sedikit saja, Mbak. Yang direncanakan oleh Amin adalah hari ini tumpukan yang selama ini memang belum dapat kualitas pendidikan yang baik itu, ada sekitar 60% dari tenaga kerja kita itu yang lulusan SD dan SMP. Baik. Dan itu yang harus di-upgrade. Ya, bonus demografinya sekarang itu yang ada hari ini itu juga harus diurus, dan itu yang akan dicoba diurus oleh Amin ya, dinaikkan pangkatnya lewat macam-macam upaya untuk paket kerja dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Maaf, Mas. Baik, tapi semuanya optimis ya bahwa anggaran itu ada untuk mewujudkan generasi muda yang lebih baik lagi dalam sektor pendidikan. Terima kasih Mas Malik, terima kasih Mas Lode, terima kasih Mas Eno, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak Audrey.